Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Halo, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Putusan kasasi Mahkamah Agung pada 3 November 2021 yang menolak kasasi jaksa atas kasus kebakaran lahan kelapa sawit di Kalimantan Tengah seluas 2.600 hektar dan membebaskan terdakwa membuat publik kecewa. Kecewa karena para pemegang palu keadilan seakan menutup mata atas dampak kerugian dalam kebakaran yang terjadi seperti kerusakan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Mengapa perlindungan terhadap lingkungan hidup menjadi lemah di saat pemerintah tengah membanggakan mampu menekan laju deforestasi? Inilah editorial Media Indonesia edisi Rabu 10 November 2021 dengan tema Presiden Buruk Keadilan Lingkungan. Kami mengundang partisipasi Anda melalui saluran telepon di 021 583 9900. Dan untuk membahasnya telah hadir di studio anggota Dewan Redaksi Media Group, Don Bosco Salamun. Selamat pagi, salam sehat. Selamat Bang pagi, ya, Indra. namun sebelumnya salam kita sehat juga. Salam sehat untuk kita semua. Baik, sebelum kita membahas presiden buruk terhadap keadilan lingkungan ini, kita ulas seperti biasa ya, Bang Don. Headline Media Indonesia pada pagi hari ini adalah data yang dikeluarkan BNPB kemarin. Indonesia rawan bahaya banjir. Ini catatannya pentingnya seperti apa, Bang Don? Karena memang kan bahaya banjir Indonesia ini sepertinya, kalau boleh masyarakat awam mengatakan ini masalah klasik ya. Sekarang ini seberapa rawan lagi ini konteks bahaya banjir ini? Saking klasiknya sampai masyarakat yang terkena itu bilang ini sudah biasa. Dan mungkin juga dianggap ironis ya Bang ya, ironis. Cuma kan kita mudah bicaranya. Tapi menjadi soal kalau kita sendiri mengalami bagaimana mengalami kebanjiran, bagaimana mengalami keloncoran, longsor dan seterusnya, dan itu kan tragedi ya. Dan data BMKG memperlihatkan itu bisa bencana banjir ini bisa memapar 100 juta orang. Kemudian untuk longsor itu bisa 14 juta jiwa. Jadi bukan jumlah yang sedikit dan sengaja ini diangkat oleh Media Indonesia sebagai headline supaya betul-betul kita aware. Pemerintah yang paling dekat dengan tempat-tempat itu juga aware untuk melindungi atau mencegah jangan sampai kemudian ini menimbulkan korban. Jadi maksudnya walaupun ini disebut kemudian masalah klasik di tanah air, tetapi jangan sampai juga penanganannya ya karena disebut sudah biasa menjadi biasa penanganannya, Bang. Iya, seolah-olah itu menjadi semacam kewajaran dan itu kan kesalahan berpikir atau sesat pikir sebetulnya saat-saat begini. Baik, artinya ini peringatan bagi semua elemen bangsa ini, bahkan di tingkat masyarakat pun juga harus menjadi kesadaran bersama untuk menangani hal ini. Oke, baik, kita simak sekarang. Saya boleh agak ke dalam ya, silakan. Bang Don ya, di halaman 4 karena ini menarik menurut saya, karena kalau kita lihat judul headline di halaman 4 Media Indonesia ini adalah muncul permainan tanah Ibu Kota Baru. Ibu Kota Barunya ini masih dalam pembahasan dan lain sebagainya, Bang Don, tetapi sudah ada dugaan mafia tanah atau permainan tanah di sini. Saya kira ini sebuah jenis kejahatan yang juga sudah klasik di sini, tetapi kemudian ketika itu terjadi di Ibu Kota Baru, kita juga sudah menduga bahwa hal itu akan terjadi, tetapi saya yakin pemerintah bisa mengatasi ini jauh lebih dini sebelum semuanya terjadi. Saya kira perkembangan di berbagai kota besar kita menjadi begitu sengkarutnya luar biasa gara-gara urusan tanah dan mafia tanah. Di Ibu Kota Baru kita berharap ini tidak boleh terjadi. Saya pernah ke sana, Indra, jadi bisa lihat misalnya untuk mengatakan mafia tanah ini bekerja di mana dan dari mana gitu. Karena kecuali kalau karena konsesi kehutanan atau perkebunan, di situ tuh tidak banyak orang yang sebenarnya artinya penduduk asli gitu, tidak seperti Indra lihat di Jawa gitu. Lalu kemudian tiba-tiba ada orang luar yang bermain seperti ini, menurut saya disikat aja. Karena ini problem yang kalau dibiarkan sejak awal itu jadi masalah. Saya kira Kejaksaan Agung harus bekerja lebih awal. Ketegasan di awal-awal ini harus justru lebih akan awal. menjadi jangan baik sampai ya. Kemudian setelah kompleksitasnya begitu besar, lalu kemudian baru kemudian itu makin sulit lagi ya, makin kompleks. Baik, di halaman kelima kita singgung soal DKI dukung KPK ungkap korupsi Formula E. Ini menjadi gonjang-gonjing dan sudah cukup beberapa waktu terakhir ini sih, Bang. Dan ya memang kemudian akhirnya DKI menyatakan ini dengan terbuka sekali dukung KPK mengungkap korupsi Formula E. Ini bagaimana Media Indonesia menggarisbawahi soal ini, Bang? Iya, Leo, sejak awal kan
kisah tentang Formula E ini kan sudah rame. Betul. Kemudian ada urusan bahwa itu dilaksanakan di Monas. Lalu kemudian ternyata tidak dapat izin pemerintah pusat, padahal sudah ditebang pohon-pohon tua di sana gitu. Intinya kemudian orang lalu kemudian apa urgensinya? Ada alasan dari Pemprov DKI, bisa diterima gitu, bisa juga diperdebatkan. Betul. Tapi itu kan menjadi gorengan politik di mana-mana. Gorengan politik ya Bang? Jadi cerita, jadi gosip sosial, gosip politik. Lalu kemudian ya sudah betul kalau misalnya sekarang ya udah lewat KPK aja dilacak gitu, seperti apa? Karena kalau dengan begitu kan soalnya jadi jelas, soalnya jadi terbuka. Apakah ada korupsi di sana? Apakah ada permainan di situ? Apakah betul-betul bersih dan seterusnya kan akan bisa dilihat berdasarkan penelusuran. Dan saya kira kita harus hargai sikap siapapun yang kemudian membuka kesempatan ini kemudian untuk dibuka seluas-luasnya kepada publik sehingga tidak ada lagi gorengan tadi ya. Gorengan macam-macam yang kadang-kadang melelahkan juga. Pasti yang pasti aja lah ya. Iya pasti aja. Oke. Nah, sekarang kita singgung masuk di topik editorial kita, Presiden Buruk Keadilan Lingkungan. Ya. Bang Don, kalau boleh saya tanya, sejauh ini urgensi kita bicara keadilan lingkungan dalam editorial hal ini apa sebenarnya Bang Don? Iya, saya terkejut juga Indra, karena ternyata data dari KLH itu memperlihatkan kenapa ini jadi penting. Tahun 2015 sampai 2018 ada 510 kasus pidana lingkungan hidup yang dibawa ke pengadilan, termasuk tentu kasus yang kita bicarakan. Akan kita bicarakan ini ya. Ada 500 perusahaan tidak patuh telah dikenakan sanksi administratif. Puluhan korporasi yang nilai lalai menjaga lahan digugat secara perdata. Betul. Dan itu kalau kita lihat, artinya kan banyak kejahatan yang ada di situ. Dan pemerintah sudah sangat serius bawa ini ke pengadilan. Kita dipuji karena mengurangi kebakaran hutan. Kita dihargai karena kita memulai upaya deforestasi secara serius. Menekan laju deforestasi. Menekan laju itu. Gitu. Tiba-tiba kita membaca ada keputusan Mahkamah Agung yang adalah guru para hakim di Republik ini membebaskan sebuah perusahaan yang dianggap tidak melakukan kesalahan hanya karena dua alasan. Perusahaan ini sudah memasang pelang, dilarang membakar hutan. Yang kedua, itu bukan api dari situ, katanya api dari luar. Sementara para ahli atau saksi ahli mengatakan enggak. Ada di semua petak itu sumber kebakarannya, titik-titik apinya. Kalau semua petaknya itu ada titik api, masa bisa itu datangnya dari luar? Kalau lihat ini semua, dan yang kita bicarakan ini 2.600 hektar ya. Itu betul. Dan 2.600. Kalau lihat ini semua, ini sesuatu yang serius dan kita harus ingatkan jangan sampai ini kemudian jadi jurisprudensi dan jangan sampai jadi presiden buruk. Ketika kita berusaha sekuat tenaga untuk mengembalikan hutan kita dengan supaya kemudian kita semua sehat lingkungan. Kita lihat itu momentum COP26 kemarin ya, ketika Presiden Jokowi berbicara dengan lantang di depan pemimpin dunia yang lain begitu ya. Ini saatnya bagaimana kita meminta hakim juga ikut merasakan rasa keadilan tentang lingkungan hidup yang sekarang dibutuhkan dan hidup di hati masyarakat. Gitu. Kalau secara umum dulu, kalau yang sekarang ini terjadi seperti apa Bang Don? Karena kami melihat kan alasan sudah memasang pelang. Betul. Pelang itu adalah dilarang membakar lahan, kemudian kalau melihat api harus dipadamkan. Kan menurut pertimbangan hakim kalau kita baca kasusnya kan upaya pemadaman juga sudah dilakukan. Dan pembakarannya dari luar titik tadi yang disinggung Bang Don. Secara textbook aturannya mungkin bisa saja itu seperti itu. Tidak cukup hakim memahami hukum yang ada di bukunya. Jadi it is not just law in the book, tetapi juga law in society. Bagaimana masyarakat punya rasa keadilan tentang ini. 100 tahun yang lalu, mungkin kita tidak akan pernah berpikir bahwa ini masalah, ini soal keadilan. Karena hutan kita masih perawan, lingkungan bersih. Banyak hidup di hutan juga ya. Tapi sekarang orang sudah merasakan bagaimana longsor, bagaimana asap, bagaimana soal kita tidak sehat, bagaimana kemudian ternyata negara harus mengongkosi pemadaman kebakaran itu bisa ratusan dan bahkan bisa triliunan. Rasa keadilan seperti ini yang sekarang tumbuh. Dan kita meminta hakim harus mendalami yang begini. Jangan terlalu textbook juga. Betul textbook itu membuat kita lebih pasti gitu. Objektif maksudnya Bang. Tetapi ya objektif. Tetapi 3 hakim
kalau mereka mengadili dengan nurani dan kemudian memahami rasa keadilan yang sekarang. Subjektivitas 3 hakim itu kan menjadi objektivitas. Kira-kira begitu, Indra. Ya, oke, baik, kita lanjutkan nanti untuk membedah lebih jauh seperti apa Presiden Buruk Keadilan Lingkungan, topik editorial kita pagi hari ini. Bang Nun, kita simak terlebih dahulu tayangan lengkapnya editorial Media Indonesia, Presiden Buruk Keadilan Lingkungan. Presiden buruk keadilan lingkungan. Keberhasilan Indonesia menekan laju deforestasi diakui dunia internasional. Akan tetapi, di dalam negeri proses penegakan hukum terkait kebakaran hutan berjalan tertatih-tatih. Berjalan tertatih-tatih karena hukum belum sepenuhnya berpihak kepada rasa keadilan masyarakat. Perusahaan yang dituduh membakar hutan malah dimenangkan di tingkat kasasi kendati putusan pengadilan tetap harus dihormati. Ketika berbicara pada pembukaan konferensi tingkat tinggi perubahan iklim di Glasgow, Skotlandia pekan lalu, Presiden Joko Widodo memaparkan keberhasilan Indonesia menekan laju deforestasi. Deforestasi turun signifikan, terendah dalam 20 tahun terakhir. Kebakaran hutan turun 82% pada 2020. Kebakaran hutan turun karena Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjerat para pelaku secara perdata dan pidana. Namun, perjuangan itu tidaklah berjalan mulus. Putusan kasasi Mahkamah Agung pada 3 November 2021 menolak kasasi jaksa atas kasus kebakaran lahan kelapa sawit di Kalimantan Tengah seluas 2.600 hektar. Dengan putusan ini, perusahaan sawit PT Kumai Sentosa tetap bebas dari tuntutan ganti rugi kebakaran hutan 935 miliar rupiah. Proses penegakan hukum kasus itu menarik sejak di tingkat pertama. Terkait proses perdata, pada 29 September 2021, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun menghukum PT Kumai Sentosa. Perusahaan itu dihukum membayar ganti rugi material lebih dari 175 miliar rupiah. Namun, dengan majelis hakim yang sama, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun meloloskan perusahaan dari gugatan pidana pada 17 Februari 2021. Atas putusan bebas itulah, jaksa mengajukan kasasi. Memang putusan majelis hakim kasasi tidak bulat. Ketua majelis hakim justru berbeda pendapat dengan 2 hakim anggota yang memenangkan perusahaan. Putusan kasasi itulah yang memicu kekecewaan publik. Para pemegang palu keadilan ini seakan menutup mata atas dampak kerugian dalam kebakaran yang terjadi. Kerusakan lingkungan sudah pasti terjadi, begitupun terhadap kesehatan masyarakat. Dalam penegakan hukum perkara lingkungan hidup, hakim sudah tentu harus memperhatikan asas pro natura, yakni kepentingan lingkungan hidup harus menjadi prioritas utama. Belum lagi dampak kesehatan terhadap masyarakat akibat kebakaran tersebut. Penyakit infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA menyerang warga di daerah terdampak karhutla. Putusan ini jelas mencerminkan lemahnya perlindungan lingkungan hidup di negeri ini, menyebabkan rentannya hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat bagi masyarakat yang sebenarnya dijamin oleh konstitusi. Sebuah presiden sangat buruk bagi upaya-upaya serius yang telah dilaksanakan dalam pengendalian karhutla untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik. Menjadi celah di tengah keberhasilan pemerintah dalam menekan pembalakan liar dan karhutla yang tengah mendapat apresiasi dunia internasional. Publik tentu berharap agar KLHK tidak patah arang, tapi terus berjuang hingga peninjauan kembali. Perjuangan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup hendaknya dipandang sebagai komitmen Indonesia untuk mengakhiri deforestasi dan mengembalikan fungsi hutan pada 2030. Pemerintah sudah berhasil menekan laju penggundulan hutan hingga titik terendah dalam 20 tahun terakhir. Pada 2010 sampai 2019, Indonesia merehabilitasi 3 juta lahan kritis. Hingga 2024, Indonesia memulihkan 600.000 hektar hutan bakau. Area pemulihan bakau Indonesia terluas jika dibandingkan dengan negara lain. Eloknya, perjuangan pemerintah itu didukung dengan penegakan hukum.
Ya pemirsa, kami sampaikan juga per hari ini editorial Media Indonesia juga diperdengarkan di MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM. MG listeners atau Anda para pendengar bisa turut berpartisipasi juga dan interaktif dalam program editorial Media Indonesia di nomor telepon 0215839900. Kami segera kembali dalam editorial Media Indonesia. Ya, Presiden Buruk Keadilan Lingkungan, itulah topik editorial kita pagi ini. Tadi sudah di segmen sebelumnya kita tayangkan selengkapnya tayangan dari editorial dengan topik Presiden Buruk Keadilan Lingkungan. Saya masih bersama dengan Bang Don Bosco. Ya. Bang Don, ini kan kalau kita lihat sebenarnya kan upaya atau komitmen negeri ini, bangsa ini dalam menekan laju deforestasi dan adil terhadap lingkungan. Kalau kita lihat dalam 20 tahun terakhir ini sangat bagus ya, sangat baik begitu. Kurang lebih ya, bahwa Indonesia berhasil merehabilitasi 3 juta lahan kritis, kemudian akan memulihkan 600.000 hektar hutan bakau, dan mungkin di 10 tahun terakhir ini, kurang lebih 10 tahun terakhir ini, kita sangat komit sekali membawa kasus-kasus kejahatan lingkungan ini ke pengadilan. Nah, bagaimana kira-kira mungkin Bang Don menggarisbawahi bahwa yang sekarang ini jangan sampai tercederai oleh proses peradilan kita? Iya Indra, saya tidak punya data tentang 20 tahun. Tetapi kalau kita lihat data yang saya baca dari Menteri KLHK, Ibu Siti Nurbaya ya. Tahun 2015 sampai, tadi kan kita sudah bicara ada 510 kasus yang dibawa ke pengadilan. Itu jumlah yang sangat fantastis. Ini 2015 sampai 2020, berarti 5 tahun 5 tahun terakhir ya. KLHK memenangkan 28 gugatan. 13 diantaranya inkrah. Yang sudah dieksekusi nilainya 19,8 triliun dan belum dieksekusi 19,3 triliun. Kalau kita lihat jumlah perkara, lalu kemudian kita lihat kemudian yang bisa dikembalikan kepada negara. Kita kan dari angka-angka ini bisa lihat itu, Indra, bahwa kejahatan lingkungan itu besar sebetulnya. 510 kasus itu tidak sedikit. Betul. Dan kemudian pada saat yang sama kita juga lihat upaya pemerintah untuk kemudian memulihkan lingkungan itu juga tidak sedikit. Paling tidak kalau kita lihat proses, saya belum pernah dengar misalnya begitu banyak kasus yang diseret ke pengadilan dalam pemerintahan sebelumnya, kecuali sekarang. Nah kalau kita lihat itu, kan tadi editorial mengatakan, ya hakim itu nggak boleh menutup mata untuk lihat yang begini. Sekali lagi, hakim itu hidup pada zamannya. Dia harus merasakan rasa keadilan yang berkembang di dalam masyarakat. Tadi kita bilang 100 tahun yang lalu orang tidak terlalu peduli dengan urusan yang begini. Sekarang ketika banyak korban, baru kemudian kita berlaku tidak adil sebetulnya pada para korban ini. Makanya kemudian diambillah langkah-langkah seperti ini. Dan itu yang harus kita berharap para hakim atau khususnya MA harus betul-betul inline dengan rasa keadilan ini. Ini bukan soal kebutuhan. Ya, berikan keputusan yang kemudian menciptakan keadilan bagi masyarakat, keadilan bagi negara, keadilan bagi kita semua. Dan jangan menutup mata lah pada kecenderungan-kecenderungan atau pada kebutuhan-kebutuhan atau situasi seperti sekarang. Begitu kira-kira. Artinya harus selaras juga memang, karena kalau kita lihat semangatnya sekarang akhir-akhir ini pemerintah kita, Presiden Jokowi, kelihatan sekali bagaimana juga untuk menekan laju deforestasi ini kan tidak hanya sekedar sebagai sebuah slogan, tetapi memang ini ada kaitannya dengan komitmen kita terkait menahan pemanasan global ya. Itu betul. Bang Don, jadi bukan sekedar ini menjadi hanya teori kemudian adil pada lingkungan, padahal ini adil juga bagi masyarakatnya, karena dampak lingkungan itu kan ke masyarakat ya. Kita yang merasakan. Gimana banjir di Jakarta, itu kan karena kita tidak mengelola lingkungan kita dengan baik. Tadi headline Media Indonesia memperingatkan bahwa banjir akan ada. Itu karena ketidakmampuan kita mengelola lingkungan. Mestinya rasa keadilan itu tetap, substansinya tetap, tetapi dia berkembang dalam pengertian sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Ya, hakim harus keluar dari ruang pengadilan itu untuk melihat itu, gitu. Betul. Untuk melihat itu, memahami itu, mendalami itu semuanya, lalu kemudian mengambil keputusan atau putusan yang adil sesuai dengan rasa keadilan yang sedang kita alami dan kita butuhkan, dan bahkan kita berpikir itu untuk kebutuhan masa depan anak-anak kita, gitu. Nah, oke, yang kemudian yang menjadi penting sekarang adalah sejauh apa kira-kira putusan kasasi dalam kasus ini yang sedang kita bicarakan ini, Bang Don, dengan kaitannya dengan kasus-kasus lingkungan lain yang sedang digugat juga oleh
KLHK. Ya kenapa kita bicarakan ini? Karena Iya. begitu banyak kasus, lalu kemudian ini kan jadi jurisprudensi, jadi presiden. Iya, iya. Jangan sampai ini menjadi acuan atau rujukan. Kita mengingatkan, kita kan nggak bisa mengintervensi keputusannya. Betul, iya, iya. Tetapi sebagai anggota masyarakat kan kita boleh mengingatkan. Hakim itu kan dibayar oleh rakyat juga. Kalian harus coba hayati yang ini, jangan sampai ini dijadikan panduan untuk kemudian membebaskan orang yang melakukan kejahatan-kejahatan lingkungan yang merugikan jutaan orang. Bukan hanya satu kampung, bukan hanya 2 kampung begitu. Iya. Kecenderungannya akan seperti itu kira-kira nggak? Hasil kasasi ini akan kadang-kadang menjadi apa istilahnya dari jurisprudensi? Iya, kan keputusan hakim, apalagi keputusan Mahkamah Agung, itu sering menjadi rujukan keputusan hakim pada tingkat-tingkat di bawahnya atau hakim lain untuk kasus yang sama. Makanya kan sumber dari keputusan itu kan bisa hukum, bisa konvensi atau kebiasaan, tapi juga bisa jurisprudensi. Iya. Kira-kira gitu. Dan kita kemudian mengingatkan lebih awal, keluar dulu dari ruang sidang, Iya. lihat situasi di luar sana, hayati. Jangan-jangan kalau mereka menghayati, hakim itu bisa menciptakan hukum yang adil, tidak berbasis, tidak hanya berbasis textbook, tapi bisa melihat. Ya di negara-negara maju, textbook itu sudah ditinggalkan, menjamin kepastian. Cuman itu mengandaikan hakimnya harus hakim yang baik, punya integritas, punya kejujuran. Toh mereka sebetulnya kan mengambil keputusan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kalau lihat itu semua, kita berharap. Tadi saya bilang, subjektivitas para hakim yang baik, itu akan menjadi objektivitas Bisa untuk menjadi rasa keadilan masyarakat. Ketika hakimnya sudah memahami rasa keadilan masyarakat ya, keluar dari ruang sidang dulu sementara. Karena ya. ujungnya kan bukan, ya tentu hakim itu menjaga undang-undang, Betul. dilaksanakan dengan Betul. baik, menjaga hukum dilaksanakan dengan baik. Tapi juga menemukan hukum yang searah dengan rasa keadilan Menemukan masyarakat. hukum yang searah dengan rasa keadilan masyarakat. Ini kunci yang penting sekali. Nah, Bang, tapi seboleh sedikit catatan. Bagaimana pandangan Bang Don ketika di situ juga ada dissenting opinion ya, bahkan ketua majelisnya ya, ketua majelis kasasinya yang dissenting Ya, opinion terhadap putusan. banyak orang merasa jangan-jangan mengikuti dissenting itu yang lebih benar gitu. Cuman kan aturannya ya voting seperti itu ya tidak ada pilihan. Tidak ada kekuatan lagi. Karena kalau sudah 2-1 ya harus diikuti. Tetapi kembali lagi ya media kan bisa mengontrol hal-hal seperti ini. Bisa menguji ulang, tidak mempengaruhi putusan pengadilan, tetapi kan kita bisa lihat ini jangan, ini begini. Kan kira-kira gitu. Publik bahkan juga bisa melakukan hal yang sama. Gitu. Apalagi kalau kita lihat argumennya adalah lebih kepada sudah memasang pelang dan ada logika tidak mungkin perusahaan ini membakar lahannya sendiri karena lahan ini bisa membawa keuntungan. Sejauh apa ini bisa membawa dampak? Bisa ditiru nanti untuk modus-modus pola-pola yang dilakukan dalam itu kan kejahatan hanya yang lain. bersumber pada alasan-alasan formalitas. Apa susahnya memasang pelang? Tetapi itu kan tidak lalu mengandaikan kalau sudah dipasang pelang Selesai semuanya urusan. sudah beres. Ya mestinya ada usaha lebih kuat dari sekedar memasang pelang untuk meyakinkan dan memastikan bahwa hutan itu betul-betul terlindungi. Satu, kedua, Anda mengelola perusahaan ini comply dengan urusan-urusan lingkungan. Kan kira-kira begitu. Semua orang akan gampang, saya pasang di sini lalu seolah-olah itu sudah benar. Dan seberapa banyak pelang itu gitu kemudian untuk bisa mempengaruhi kepatuhan pada publik. Kita selalu yakin sih rakyat kecil itu pada umumnya patuh gitu. Tapi kejahatan itu sering dilakukan oleh orang-orang yang punya uang. Korporasi besar ya. Oke. Baik, nanti kita lanjutkan setelah headline news pukul 8 waktu Indonesia Barat ya Bang Don, dan tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kami segera. Ya, kami sapa untuk Anda yang baru saja bergabung di Editorial Media Indonesia dan juga untuk Anda para pendengar MG Radio yang menyaksikan atau mendengarkan Editorial Media Indonesia pagi hari ini. Presiden Buruh Keadilan Lingkungan. Saya langsung sapa juga Anda yang sudah bergabung bersama kami saat ini. Ada Pak Edward di Curug Bengkulu. Selamat pagi Pak Edward. Selamat pagi Bung Indra Maulana dan selamat pagi Bung Don Bosco Salamun. Selamat pagi Pak Edward. Di saat kita mendengarkan pidato Jokowi di G20, di mana ada rehabilitasi hutan yang berjuta-juta hektar, deforestasi hutan yang menurun sampai sekian puluh %, ini suatu bangga. Kita menjadi kebanggaan dan sehingga mendapat aplaus dari seluruh dunia yang hadir pada saat itu. Tapi terjadi anti klimaks. Ini komitmen bangsa Indonesia bagaimana terjadi anti klimaks setelah kita mendengar keputusan MA. Jadi hakim-hakim ini mulai dari awal yang kita sesalkan informasi yang Bung Indra Maulana sampaikan di saat putusan lain hakim yang sama memutuskan
hukuman yang sangat berat kepada satu korporasi. Tapi di sisi lain, waktu memutuskan kasus yang sama, pembakaran hutan juga, mereka memberikan keringanan-keringanan. Ini jadi nalar saya nggak nyambung ya hal-hal yang begini. Kita sesalkan, kita komitmen bahwa kita akan memberantas. Kalau di daerah saya ini hutan, Pak. Itu pembalakan liar dan pembalakan hutan itu dikejar terus itu. Makanya penurunannya sangat tajam. Di daerah Bengkulu ini petugas sangat tegas dalam mengambil keputusan. Sehingga penurunan terjadi. Nah, yang kita sesalkan ada hakim-hakim ini memutuskan dengan pertimbangan yang sangat sederhana. Bung John Don Bosco bilang, cuma karena sudah memasang plang dilarang membakar hutan. Tetapi kenyataannya survei para ahli mengatakan setiap titik. Sudah itu saya pertimbangkan. Kalau cuma rakyat yang ingin, apa gunanya rakyat itu membakar hutan? Kalau rakyat menebang hutan mungkin mau kayunya. Tapi kalau membakar hutan, nggak ada manfaatnya untuk rakyat. Ini pasti kerja korporasi. Cuma korporasi ini logikanya kan begitu. Nah, yang kita sesalkan jangan-jangan karena sudah intrust kepada hakim-hakim ini, ada anekdot. Saya jangan sampai ini terjadi. Hakim, hubungi kami kalau ingin menang, katanya. Dan ini yang kita sesalkan. Hubungi kami kalau ingin menang. Kan kasihan, kata. Iya. Jangan sampai itu abrevasi itu menjadi benar ya, Bang Don. Terima kasih ya Pak Edward di Bengkulu. Ini suara hati masyarakat nih. Langsung ke Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi Pak Ondo. Selamat pagi Bung Indra, selamat pagi Bung Don Bosco. Pagi Pak Ondo. Iya, hakim di PN, di PT, di MA itu sama-sama bertanggung jawab pada Tuhan. Candaannya mungkin Tuhannya beda ya. Atau mungkin di Pangkalan Bun itu palunya terbuat dari kayu yang benar, tapi di Jakarta itu palunya terbuat dari kayu sisa bakaran hutan atau illegal logging. Pemerintah berhasil mengurangi pembakaran hutan dan illegal logging, tapi tindakan hukumnya tidak sejalan. Ini yang namanya mata air jadi air mata. Kita jaga hutan dan pembalakan atau illegal logging untuk menjaga kehidupan lingkungan. Mata air terjaga, hidupan satwa terjaga, kesehatan masyarakat terjaga, banjir terjaga, tanah longsor terjaga. Bila ini tidak dibuat, air mata jadinya. Akibatnya air mata orang sulit air, satwa kehilangan tempat, gelondongan kayu menjadi alat untuk menghancur pada saat banjir bandang. Rakyat menangis karena kasus ini bebas. Tidak ada efek jerah. Hutan kita bisa-bisa jadi setan gundul bagi lingkungan. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Ondo. Mata air jadi air mata ini, jangan sampai seperti itu ya. Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Nah ini dari Kepulauan Riau. Pak John Veto, selamat pagi. Selamat pagi Mas Indra Maulana, selamat pagi Bang Don Bosco. Silakan Pak John. Sangat bagus yang dibahas oleh Ejitulam Indonesia. Karena kita terpelongo. Saya sampai begini berpikiran saya. Apakah para hakim ini tidak punya televisi, tidak media, tidak pernah menonton TV Metro TV atau mendengar berita apa? Atau para hakim ini tidak pernah menengok asap, terancam asap? Para hakim ini tidak pernah menonton TV. Contoh aja di Metro TV aja tonton. Bagaimana Presiden Jokowi menanam bakau sampai air dada karena pasang surut tidak apa kan? Di Batam, di Bekasi, begitu juga di Pulau Seribu. Nah, jadi sekarang ini dicederai. Betul. 2.600 hektar lahan terbakar. Di Pangkalan Bun udah di pengadilan udah naik sampai ke dibanding sampai bebas. Coba bayangkan. Ini ironis betul. Janji presiden kita sangat bangga sebagai warga negara Indonesia. Presiden kita bicara di G20 buat Indonesia. Memang itu diakui internasional. Tapi nyatanya ada juga hakim ini. Saya rasa nih hakimnya ini saya bukan nanti kalau saya kasar nanti dibilang pula John Veto ini pelecehan. Tapi ya itulah, mudah-mudahan ke depannya ada perbaikan. Itu yang kita harapkan. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Mungkin sedikit sebelum kita break ya, Bang Don, untuk menggarisbawahi dan merespon ini apa nih, bukan sekedar pertanyaan ini Bang Don, tapi itu statement dari masyarakat yang keras ya. Kuat tadi Pak Edward mengatakan ini anti klimaks. Jadi putusan semacam ini anti klimaks dibanding dengan usaha pemerintah yang sudah mati-matian untuk mengurangi deforestasi dan bahkan menghutankan kembali semua. Kemudian Pak Ondo mengatakan ini kalau seperti ini itu kita akan kehilangan mata air dan kemudian mata air bisa jadi air mata.
Kemudian dibilang sama Pak John, John Veto. ini ironis. Iya. Apa artinya? Kalau kita mendalami, sebetulnya rasa yang ada di publik itu seperti itu gitu. Dan kita hanya minta hakim keluar dari tembok atau ruang pengadilan untuk melihat dan memahami situasi ini, lalu kemudian punya kemampuan menghayati untuk kemudian mengambil keputusan. Hukum adalah, undang-undang adalah dasarnya. Betul. Tetapi kan undang-undang itu bisa mengatasi rasa keadilan sebetulnya. Rasa keadilan di atas itu gitu, untuk bisa dipelajari atau dihayati oleh hakim untuk mengambil keputusan. Intinya adalah bahwa soal lingkungan ini bukan isu yang sangat jauh, tapi isu yang betul-betul sudah berhubungan langsung dengan kehidupan kita sehari-hari. Betul, ya. Hukum lingkungan kita di Indonesia ini kan baru berkembang tahun 80-an sebetulnya soal hukumnya. Iya, iya. Dunia internasional juga baru aware betul, lalu kemudian sampai di COP26 yang Bikin kemarin COP, ya. di Den Haag dan seterusnya, kemudian ada Earth Summit dan seterusnya di Rio, ada kemudian macam-macam yang menggambarkan, Artinya trennya ke sana yang dunia bahkan. menggambarkan konsen tentang kebutuhan dan mendesaknya urusan lingkungan ini untuk kepentingan kita semua. Iya. Maka hukum harus mengikuti itu. Kedua, hakim juga harus mengikuti tren, bukan sekedar tren, kebutuhan yang sangat substansial untuk kepentingan masyarakat kita gitu. Semua orang kemudian kalau banjir itu orang merasa nestapanya. Orang harus lihat dong kenapa gitu. Orang lihat kemudian, oh sudah tidak ada lagi air yang dulu mengalir, sekarang jadi kering. Lalu kemudian orang kesulitan mencari air. Lalu kemudian orang asap dan tidak sehat. Ya, ini kan hal-hal yang membuat seperti kata Pak Ondo tadi, banyak hal karena kerusakan lingkungan berubah menjadi air mata. Yang harusnya mata air ya, sumber penghidupan. Sekarang kita minta hakim lihat, hayati dan coba lihat air mata yang keluar akibat kerusakan lingkungan ini, dan itu menjadi tanggung jawab hakim untuk mengadili dengan seadil-adilnya. Siapapun pelaku kejahatannya itu harus diadili dengan menjamin rasa keadilan. Baik, tadi kan disinggung bahwa hakim soal pembakaran hutan ini tentu kalau masyarakat biasa pasti, kalau pembalakan liar mungkin, tetapi kalau pembakaran hutan ini kemungkinan besar koperasi, artinya logika di masyarakat pun berjalan seperti itu ya. Itu betul. Nanti kita ulas lebih. Logika dan perasaan. Logika dan perasaan masyarakat dijawab dengan sudah memasang pelang. Nanti kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Ya, terima kasih Anda masih bersama Editorial Media Indonesia. Bang Don, ini saya masih tertarik dengan apa yang disinggung oleh para pemirsa kita hari ini, yang luar biasa. Memang sangat keras ya sebenarnya ya. Disebutkan, ini nggak mungkin kalau masyarakat bisa, pasti korporasi. Kalau pembalakan liar mungkin masyarakat ada untungnya ambil kayu. Tapi kalau membakar, apa yang mereka dapat? Pasti ini kerjaan korporasi. Ini dugaan logika masyarakat seperti itu. Bahkan tadi ada sempat menyinggung juga sebuah istilah lama, guyonan lama di masyarakat, tapi menjadi seperti logika di masyarakat ya. Hakim, hubungi aku kalau ingin menang. Nah ini bagaimana agar tidak seperti itu sebenarnya kondisi kita, Bang? Iya kan, isu-isu di sekitar ruang peradilan itu kan memang banyak. Ya. Jadi hubungi aku kalau ingin menang. KUHP itu kasih uang habis perkara. Lalu kemudian ada Markus atau makelar kasus. Ada mafia di situ. Ini kan cerita-cerita yang sudah lama dan sudah menjadi rahasia umum, Indra. Dan kita tahu bahwa persoalan kita di Indonesia ini kan hukum itu ditegakkan atau tegak dengan baik kalau ada 3 elemennya itu memenuhi syarat rapornya bagus. Pertama struktur itu pelaksananya. Aparatnya, ada hakim, ada jaksa, ada polisi di situ. Kedua, kultur, budaya hukum dalam masyarakat kita itu sudah bagus belum. Ketiga, substansinya atau undang-undang atau hukumnya ini sudah bagus atau sudah menjamin atau menampung rasa keadilan belum gitu. Problem kita adalah bahwa 3-tiganya itu baik struktur, kultur maupun substansinya ya pas-pasan dan bahkan mungkin di bawah rata-rata. Mungkin itu sebabnya berbagai survei memperlihatkan 56% publik itu tidak puas dengan kinerja aparat hukum kita. Jadi kira-kira begitu. Nah kita, kalau tadi soal hakim yang menjadi Tuhan dan tanda kutip untuk memutuskan perkara, kalau kultur kita belum bagus, substansi perundang-undangan kita juga belum bagus, tapi kalau strukturnya bagus pasti bagus gitu. Kalau aturannya belum bagus, kulturnya belum bisa menyesuaikan dalam substansinya. Tapi kalau manusianya bagus, pasti juga bagus. Karena manusia kan bukan mesin. Dia yang punya hati, dia yang punya wawasan, dia yang punya akal budi untuk mengambil keputusan berdasarkan rasa keadilan tadi, sejelek apapun hukumnya dan serendah apapun kultur hukum di masyarakat kita. Makanya kritik kita itu selalu terhadap aparatnya. Kenapa? Ya
Karena rakyat membiayai mereka untuk bekerja, untuk mencari atau menemukan keadilan bagi kita semua. Gitu. Itulah yang disinggung Bang Nun tadi, agar hakim keluar dulu dari tembok-tembok ruang sidang, memahami situasi kebutuhan sekarang ini ya. Bayangkan datanya tahun lalu aja ada 20 hakim kok terjerat kasus korupsi, coba bayangkan. Jadi kalau kita berharap pada keadilan dan membersihkan dunia peradilan kita, gimana kita bisa berharap ketika kita berharap pengadilan itu adalah sapu yang bersih, ternyata kita menggunakan sapu yang kotor untuk membersihkan lantai. Jadi bukan alih-alih menjadi bersih lantainya, maka makin kotor begitu ya? Iya. Lantainya. Baik, nah ini kembali kalau kita sematkan dengan semangat kita terhadap menekan laju deforestasi, lingkungan. Tidak hanya soal ini ya Bang, sebenarnya kalau bicara soal kepedulian terhadap keadilan terhadap lingkungan, tidak hanya soal deforestasi dan lain sebagainya, tapi ada banyak hal ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Dan kalau kita lihat KLHK dalam beberapa waktu terakhir ini luar biasa besar, tidak hanya menuntut secara pidana tapi juga perdata begitu sebenarnya. Dan itu kemudian uang yang bisa dikembalikan atau kerugian negara itu bisa dikembalikan itu cukup besar. Dan saya kira kita harus apresiasi langkah KLHK atau pemerintah untuk ini gitu. Kita selalu harus berpikir, mungkin kita sudah terlambat, dunia sudah merasa terancam. Kalau tidak begitu tidak ada COP26 dan seterusnya. Betul ya. Dunia sudah merasa terancam. Tetapi ada orang sudah mengatakan kita sudah terlambat, tetapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Dan di Indonesia yang adalah dianggap sebagai paru-paru dunia, ya kita punya tanggung jawab. Dunia juga melihat kita dan mestinya membantu kita untuk ikut membuat forestasi atau penghutanan kembali ini berjalan efektif. Lalu kemudian karena kita jadi paru-paru dunia, itu penghargaan atau mata dunia melihat kita seperti itu. Maka dunia kehakiman itu juga harus inline dengan aspirasi ini, harus inline dengan rasa keadilan ini. Ya sekali lagi keluar dari tembok, jangan mengambil keputusan berdasarkan teks. Teks itu bisa hidup di tangan orang yang baik, tapi teks itu bisa mematikan di tangan orang yang buruk. Kira-kira gitu. Nah, kalau kemudian sedikit menyinggung lagi apa yang dikatakan pemirsa kita tadi, yang mengatakan bahwa apakah para hakim ini tidak melihat TV begitu, melihat berita, membaca berita gitu. Bahkan kalau presiden pun sampai harus nyebur ke air setinggi dada untuk menanam bakau begitu di sana. Agar ini Bang, mungkin ini pesan di segmen terakhir kita, ini pesan bagaimana agar semua elemen termasuk di dunia peradilan untuk sepemahaman seberjalan, tidak menghindari agar tidak menjadi celah di tengah keberhasilan pemerintah dalam menekan pembalakan liar dan kebakaran hutan. Dan bisa bertentangan dengan pidato presiden di COP26 begitu ya, yang kemudian justru menagih negara-negara maju kontribusinya apa, ini bisa anti klimaks tadi ya Bang. Makanya hakim itu kan dari, oleh, dan untuk masyarakat sebetulnya. Mereka hidup di tengah-tengah kita semua, mereka juga hidup untuk menjamin keadilan, kebutuhan pada keadilan untuk kita semua. Dan karena itu jangan terkungkung dalam tembok pengadilan. Saya yakin mereka tahu kok apa yang terjadi di luar sana. Tahu sebenarnya. Tahu sebenarnya. Nonton TV sebenarnya. Nonton TV sebetulnya, ikut sosmed sebetulnya, ikut baca koran sebetulnya, tahu. Tetapi pengetahuan itu kemudian kenapa tidak diresapi dan dihayati sebagai sebuah experience atau pengalaman untuk bisa memberi kontribusi pada keadilan, khususnya dalam soal lingkungan hidup tadi itu. Gitu. Saya rasa ini saat terbaik untuk kemudian kita bicara, Bapak-bapak dan Ibu Hakim, lihatlah dunia nyata di luar sana dan jangan hanya membaca teksnya untuk kemudian supaya teks ini betul-betul hidup bagi kepentingan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Yang penting, ayo para hakim keluar dulu dari tembok-tembok ruang kita hanya mengatakan tidak keluar. Sebetulnya mereka tahu semua. Sudah tahu sebenarnya. Baik, terima kasih Bang Don atas waktunya di editorial Indonesia pagi hari ini. Semoga ini menjadi pembelajaran kita semua, pemahaman semua, termasuk di dunia peradilan tentu saja ya. Selamat pagi, salam sehat Bang Don. Salam sehat. Ya, publik berharap KLHK tidak mundur dalam perjuangan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup sebagai bagian dari komitmen Indonesia untuk mengakhiri deforestasi dan mengembalikan fungsi hutan pada 2030. Pemerintah sudah berhasil menekan laju pengundulan hutan hingga titik terendah dalam 20 tahun terakhir. Bahkan pemulihan bakau Indonesia merupakan yang terluas jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Eloknya perjuangan pemerintah didukung dengan penegakan hukum yang kuat. Demikian editorial Media Indonesia pagi ini. Saya Indra Maulana. Sampai jumpa.